Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mengobrol santai dengan segmen talk show yang bertemakan tentang memilih jurusan apakah menentukan karir. Untuk itu, marilah kita simak dan gali lebih dalam pengalaman serta pandangan narasumber kita mengenai jurusan dan karir. Nah, sebelum itu, marilah kita kenal dulu biografi narasumber kita. Nama, Tasya Amelia SPD, tempat tanggal lahir, Palembang 24 Maret 2002. Riwayat pendidikan, menyelesaikan S1 di Universitas Sriwijaya Palembang dengan jurusan pendidikan teknik mesin dan mengikuti pelatihan basic mekanik PT United Tractors dan sebagai K3 jurusan teknik alat berat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai talk show kita pada hari ini dengan narasumber kita yaitu Ibu Tasya Amelia SPD, Guru K3 jurusan teknik alat berat di SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Halo Ibu. Iya, halo. Nah, Ibu, Zara mau nanya dulu Ibu ya. Kalau misalkan Ibu nih disuruh mengenali jurusan teknik alat berat dalam satu kalimat, bakal bilang apa sih? Oke, mungkin kayak memperkenalkan alat berat untuk adik-adik mungkin yang belum tahu. Jadi mungkin kalau dalam satu kalimat, dia teknik alat berat itu salah satu jurusan di SMK kita yang mempelajari, sebenarnya kita tuh masih dalam bidang otomotif, tapi kita kalau untuk secara keseluruhannya kita udah masuk ke alat berat kayak traktor gitu. Jadi nggak cuman fokus kalau sekarang kan yang banyak tuh TKR, TKJ gitu kan kalau otomotif. Nah, kalau di sini kita fokusnya ke alat berat, jadi lebih luas kayak gitu. Terus juga di sini nggak banyak sekolah yang ada jurusan ini gitu aja sih. Mungkin kayak otomotif deh, mau ngambil singkatnya alat berat itu otomotif. Oh, berarti kayak kita tuh belajar tentang teknik-teknik yang lain kayak mungkin lebih dari yang biasa, kayak ada tuh yang sekolah-sekolah tuh belajar yang teknik aja gitu. Iya. Kalau di sini kan sekarang udah teknik alat berat, berarti Benar. belajar mesin-mesin yang gede gitu Ibu. Iya benar, itu sih yang ngebedain dari sekolah lain tuh. Sekolah lain adanya TKR, TKJ atau TBSM gitu. Kalau kita di sini adanya alat berat. Iya. Fokusnya ke alat berat yang benar-benar berat. Emang gede itu Iya. alatnya. Oke, lanjut Ibu ya. Boleh. Ibu, kenapa dulu Ibu memilih menjadi guru teknik alat berat? Mungkin ada cerita di baliknya? Sebenarnya ini agak ngaceng. Tadi kan udah disebutin nih kalau background pendidikan sendiri kan dari pendidikan teknik mesin. Iya. Tapi memang ngajarnya kok bisa sih ngajarnya ke alat berat gitu. Iya. Sendirinya tuh kemarin bingung nih, aduh kerjanya di mana ya? Bisa nggak kalau ngajarnya yang lain, nggak ngajar mesin gitu, karena pengennya keluar dari situ kan. Tapi memang basicnya suka mesin, jadi makanya kenapa kemarin adalah SMK kita bukaan, coba masuk deh, ternyata dipelajarin, oh ternyata bisa nih kayaknya, makanya coba apply kan, belajar, ternyata masuklah di alat berat ini. Jadi kayak sebenarnya agak itu, tapi masih nyambung. Makanya iya. kemarin masuk alat berat, ngikutin course-nya tadi kan gitu. Berarti agak menceng dikit Sedikit. dari itunya. Iya, karena tapi masih sama-sama teknik lah. Iya, sama-sama teknik. Mungkin Ibu ada kendala sedikit gitu dari Ibu ngambil teknik nih, tiba-tiba ada teknik alat berat gitu yang biasa Ibu belajar kayak teknik-teknik yang agak terbilang barangnya agak kecil, sekarang udah yang gede gitu Ibu. Iya sih, apalagi kemarin waktu ikut course atau pelatihan itu kan, baru lihat nih ternyata di bayangan kan udah ada nih bayangan alat berat, oh iya bener pasti besar dong. Iya. Tapi pas datang ke lapangan ikut pelatihan lihat, wah ternyata beneran engine-nya itu sebesar itu, nggak cuman engine, kan pernah lihat nih engine mobil. Iya. Engine mobil kecil lah, nggak seberapa. Pas datang ke UT kemarin lihat pelatihan itu,
wah ternyata engine-nya besar-besar ya gitu. Itu aja Sesuai sih. dengan namanya. Iya. Oke, lanjut Ibu. Menurut Ibu nih, apa sih hal-hal yang paling seru kalau Ibu ngajar anak-anak teknik alat berat itu? Biasanya itu kan itu anak-anak teknik alat berat itu kan cowok semua Ibu, yang kayak ya susah diatur lah Iya. gitu. Apakah ada seru-serunya gitu? Oke, kalau secara seru sih udah pasti seru ya, apalagi kalau obrolan sama cowok tuh nggak mungkin nggak seru. Iya. Jadi paling nahan emosi aja, itu pasti karena anak cowok apalagi kita anak-anak teknik itu kan udah terkenal sama yang namanya susah diatur, maunya mau sendiri gitu. Iya. Kalau secara segi seru, otomatis sudah pasti seru. Ngobrol sama anak-anak tuh pasti seru. Dari obrolannya tuh dari yang biasa sampai ke keluar luar biasa gitu, nggak habis kalau ngobrol, apalagi kalau hobinya sama itu kan bisa masuk. Iya, bahasa besok gitu. Itu aja sih, paling kalau seru pasti 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 nyambung jokes ya. pasti. Oke, lanjut ya Ibu. Nah, banyak yang bilang itu Ibu ya, jurusan ini nih cuman belajar bongkar mesin doang Ibu. Benarkah itu? No, enggak dong. Enggak lah, kalau bongkar mesin itu ya pasti karena Iya. memang pelajarannya ke sana, tapi enggak cuman itu, kita belajar K3-nya atau K3 tuh kesehatan, keselamatan kerja. Itu pasti kita pelajarin karena apa? Itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja manapun, itu dibutuhkan. Enggak cuma di alat berat, tapi semua jenis pekerjaan itu ada K3-nya. Iya. Terus kita belajar komunikasi, karena kita orang lapangan, kalau nggak pinter komunikasi, bablas dong. Iya. Masa kita nih, Dalam. kita mekanik, Iya. adalah barang kita rusak, kita butuh spare part baru. Iya. Kalau kita nggak pinter komunikasi kan kita nggak bisa ngomong ke klien nih, Iya. Pak kerusakannya di sini, gitu. Tapi kita karena bingung nyampeinnya gimana, kita bingung nih ngomongnya gimana, yang ada jadi malah miskomunikasi, barangnya salah, terus yang punya barang nanya kok nggak selesai kayak gitu. Itu sih paling. Nggak cuman itu, ada juga hidrolik, kita belajar bongkar, ya bongkar sih memang, Iya, masih bongkar. balik-balik ke bongkar-bongkaran memang, tapi nggak semuanya tentang bongkar-bongkar, apalagi cuman sama mesin, nggak banyak, yang kita bongkar tuh lebih dari mesin. Itu sih. Berarti kita tuh walaupun di kerjaan itu harus tetap ada yang namanya komunikasi, That's jangan right. sampai ada miskomunikasi. Betul sekali. Oke, lanjut ya Ibu. Menurut Ibu ini, skill apa sih yang bakal dipelajari siswa sampai lulus nanti tuh? Kalau dari segi skill, yang pasti kalau hard skillnya ya bongkar-bongkar. Iya. Itu tadi kan, kita mulai dari bongkar engine, bongkar hidrolik, bongkar bawahnya, undercarriage, kelistrikannya, itu kayak gitu kan, itu sudah pasti karena kita fokus jurusan kita kan memang di situ. Iya. Tapi dari segi kalau soft skill sendiri, yang tadi kita ngolah komunikasi kita, terus kita udah masuk ke digitalisasi, misal kayak kita gunain komputer untuk pesan-pesan spare part kayak gitu. Iya. Sama yang pasti itu kalau anak teknik ya, pasti gambar tekniknya sih. Kalau dia nggak pintar baca gambar, bablas lah dia ngerjain alat-alat itu kan semuanya pakai buku, yang dimana manual booknya tuh penunjukannya menggunakan gambar. Oh, berarti selain harus paham kayak alat-alatnya itu, kita tuh harus bisa nggambarnya juga ya, Bu? Bener, harus bisa gambar, harus bisa bacanya, harus ngerti bacanya gimana. Oke. Oke Ibu, menurut Ibu nih, memilih jurusan yang tepat itu tuh bisa nggak sih menentukan karir kita? Oh, oke. Bagus ya pertanyaannya. Sebenarnya agak tricky ya pertanyaan. Karena sebenarnya kita tuh perlu menentukan jurusan sejak awal, sudah sejak kita mau masuk sekolah nih misalnya, atau nanti mau masuk kuliah, misal dari anak SMA kan rata-rata ngambilnya kuliah. Kita mulai nih penjurusan. Itu sebenarnya perlu. Karena apa? Supaya kita tahu kita tuh dari diri kita maunya jadi apa nantinya. Kita sudah punya gambaran, oh aku mau ngambil jurusan ini nih, aku mau kerjanya ini. Nah, misal kayak kita di SMK, Zara jurusan apa nih?
jurusan kuliner. Nah, mau jadi apa? Karena hobi aja sih pas baru masuk itu tuh. Oke. Pas udah dijalanin kayak, oh aku mau jadi chef nih kan. Oke. Dia udah tahu kan. Iya. Pertama dari hobi. Nah, bisa juga kita ngambil jurusan tuh tadi kayak Zahra nih karena hobi. Iya. Hobi bisa ngarahin kita juga. Untuk jurusan sendiri, misal kita diarahin sama orang tua, misal. Tapi ternyata pas di jalan kita nggak suka kan, jadi nggak enak juga. Jadi ada baiknya tuh dari kitanya sendiri. Jurusan bisa nentuin kerja di mana kan tadi pertanyaannya. Bisa iya, bisa tidak. Kalau memang kita kayak, oh aku nih kerja, aku jurusan ini, aku bener-bener serius, aku straight sama jurusan itu, aku tujuannya ke sini. Jadi udah bener-bener lurus aja kerjanya. Bisa tuh. Nah, tapi apakah bisa jurusan, misalnya kita jurusan komputer, ternyata kita kerjanya alat berat nih. Iya. Kan sebenarnya jauh kan? Jauh. Tapi bisa juga ternyata, apalagi di zaman sekarang kan digitalisasi bla bla bla, itu kan semuanya berhubungan satu sama lain, kita punya keterhubungan. Bisa juga, jadi bisa iya bisa enggak jawabannya. Gitu. Oke. Sekarang tuh kan banyak orang tuh kayak mikir gimana gitu, aku sukanya ini tapi disuruh masuk ke ini gitu kan. Jadi beda pas dijalanin juga rupanya yang jurusan yang dipilihin itu ternyata cocok sama dia itu. Tuh. Makanya ada kalimat tuh yang ala bisa karena biasa. Pernah dengar? Oh pernah. Iya, itu sih kayak kalaupun kita emang nggak masih bingung karena kita sendiri bingung nih misalnya. Iya. Ya udah orang tua bantu pilihin. Gitu. Biasanya ada yang cocok, ada yang ternyata emang nggak cocok. Iya. Oke. Nah, Ibu, kalau bisa ngasih satu pesan nih buat Gen Z sekarang tuh yang masih galau milih jurusan itu tuh, apa sih pesannya? Oke, ini kayak istilahnya nih, dari Gen Z untuk Gen Z Iya. ya. Ya, kalau kita Gen Z nih biasanya overthinking nggak sih? Iya, selalu overthinking. Aku bingung mau jurusan ini, tapi nanti kalau aku ngambil jurusan ini, aku kerjanya di mana ya? Tuh, aku mau jurusan ini, tapi orang tua aku nggak support. Banyak tuh kasusnya yang kayak gitu. Aku pengen masak, tapi nanti aku misalnya cowok nih, aku pengen masak, tapi nanti dianggap teman-teman aku nggak laki nih, gitu kan? Nah, jadi kalau untuk milih jurusan, biasa kan milih jurusan sesuai keinginan, karena yang ngejalanin hidup kan kita. Iya. Jadi kita nggak, kalau bisa jangan disetir sama orang gitu. Apa-apa ngikut orang, apa-apa disetir orang. Nanti tahu-taunya, misal kita di sekolah ya, dari SMP mau ke SMA nih, Iya. mau ke SMK gitu. Kita kan teman kita, misal Zara punya teman dekat 5, teman Zara nih 4 dari 5 itu masuk di sekolah lain. Tapi Zara tuh sebenarnya udah punya keinginan, aku mau masuk SMK Muhammadiyah nih. Karena teman Zara tadi masuk sekolah lain, takut gak punya teman, Zara malah jadi ikut-ikutan. Oh, jadi kayak ikut-ikutan aja Iya, gitu. dan kalau dari ibu sih, kalau mau nentuin jurusan, jangan ngikut-ngikut orang. Kalaupun masih bingung, coba deh, sekarang kan zaman udah canggih nih. Coba di scroll-scroll, buka YouTube, buka TikTok, itu cara yang bermanfaat. Jangan cuman scroll-scroll yang nggak jelas. Tuh, jadi kan nggak ada hasil. Kalau kita masih bingung, ada baiknya kita nih punya hobi. Iya. Bisa nggak sih hobi aku menghasilkan? Karena kalau kita menjalani sesuatu dengan hobi, biasanya itu bakal lebih enjoy. Jadi pilihlah dengan kalau belum punya jurusan yang diinginkan, pilihlah berdasarkan hobi, gitu sih. Oh, berarti kalau misalkan kayak hobinya masak ya Zara nih, masuk ke jurusan kuliner. Iya, benar. Kalau hobinya kayak perbaiki barang kayak alat-alat berat atau teknik-teknik yang lain itu bisa masuk ke teknik alat berat. Betul gitu. sekali. Oke, Ibu. Menurut Ibu nih, teknologi seperti AI itu berguna nggak sih di kayak jurusan Ibu nih yang teknik alat berat ini? Bagus. Kalau dispesifikin ke AI, mungkin kalau secara pengajaran ya berguna. Tapi kalau untuk dia terjun secara langsung, maksudnya AI-nya yang ke alat itu kayaknya belum terlalu masuk. Tapi kalau kita ambil kalimat digitalisasi atau pemodernan,
itu udah masuk banget ke alat berat. Karena kita sendiri kalau di alat berat itu ada yang namanya sensor-sensor, ada namanya ya sensor-sensor ini udah digerakin sama yang namanya digitalisasi. Kalau dulu mungkin dia Masih manual. menggerakkan manual dengan misal ada kita engkol dulu kayak gitu kan, baru dia bisa gerak. Kalau sekarang semuanya udah digitalisasi menggunakan sensor. Misal nanti sensor ini dia dapat pertanda dari engine running misalnya, sensornya mulai ngidupin, mulai ada tanda misalnya engine-nya ada trouble, sensor ini yang bakal kita cek nih. Jadi kayak kalau modernisasi atau digitalisasi itu iya. Kalau secara AI yang dimaksud tadi kayaknya belum terlalu, tapi dari segi pengajaran tentu itu bisa membantu. Oh, berarti AI itu enggak bisa kayak langsung masuk lapangan gitu. No. Kalau dalam pembelajaran itu baru bisa. Iya, nggak bisa AI menggantikan manusia tuh sebenarnya no ya. No AI. Soalnya kebanyakan orang tuh dikit-dikit dikit-dikit AI Ya, gitu. betul sekali. Terlalu kayak tergantung gitu. Terlalu meng-AI kan. Oke. Nah, Ibu, apakah di jurusan teknik alat berat ini nih rata-rata semuanya laki-laki? Kan Ibu nih cewek nih. Nah, kalau misalkan di jurusan tuh kan yang teknik alat berat ini nih banyak cowoknya Benar. gitu. Sebenarnya kalau kita ngambil garis besar secara jenjang karir dan lain-lain, saat ini nggak menutup kemungkinan buat cewek nih, gurunya Ibu. sendiri cewek nih. Tapi memang untuk di sekolah kita saat ini tuh kita belum buka untuk cewek. Kenapa? Karena kita kan fokusnya masih di mekanik nih. Yang mana mekanik tuh kita masih lihat peluang, kita lihat dulu nih peluang cowoknya gimana. Tapi kalau kita bicara tentang dunia kerja, ada dong cewek. Sekarang udah mulai ada, terutama alat berat kan bukan cuma mekanik nih, banyak divisi lain. Bisa di operatornya, bisa jadi spare partnya, jaga-jaga buka toko spare part kayak gitu kan. Itu bisa semua cowok, cewek gitu, bisa semua. Jadi tapi memang untuk di sekolah kita belum. Oke. Karena tuh kan kayak ini jurusan untuk laki-laki, kalau cewek nggak cocok sih, nah ada berpendapat begitu. Nah, kita nggak menspesifikasikan. Mungkin memang dilihat orang, alat berat nih cowok, padahal cewek bisa. Tuh gitu. Oke, nah Ibu ini pertanyaan penutup ya. Kalau ada satu kesempatan buat ngomong langsung ke anak-anak Gen Z yang masih bingung menentukan masa depan, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan itu? Oke. Lagi-lagi Gen Z itu Gen Z. Kita jangan terlalu banyak overthinking, berhenti buang-buang waktu yang cuman wasting time aja, buang-buang waktu nggak guna gitu. Mulailah mencoba hal-hal yang kita inginkan, mencoba hal-hal baru. Jangan pernah takut, karena rata-rata nih Gen Z, karena Ibu sendiri ngerasain. Aku takut nih mau coba ini, takut gagal gitu. Takut dijudge orang. Kita kan Gen Z kan hati mungilnya nih, mungil sekali ya. Kalau disenggol dikit, aduh. ya, jadi kayak mulailah untuk tidak terlalu memikirkan orang, memikirkan omongan orang. Omongan orang boleh kita filter, ada bagusnya, tapi kalau terlalu dimasukin kan nggak bagus sebenarnya. Jadi merusak pikiran kita sendiri. Jadi mulailah untuk membiasakan diri untuk lebih fokus terhadap diri sendiri. Itu sih. Kurang-kurangin overthinking. Oke, selesai sudah sesi talk show kita pada siang hari ini. Saya Zara Angusari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang mengudara.